Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di ICC Rosemead Sunday Online Service pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk membuka hati, kita mau menyembah Tuhan Allah kita mau bersyukur atas segala setiap penyertaan yang Tuhan telah berikan sepanjang hidup kita. Mari, buka hati saudara, dan biarlah firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan rema buat kita semua. Haleluya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
rasakanlah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online hari ini.
Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Pancaran Kehidupan. Mari kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23. Dikatakan demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Raja Salomo kepada anaknya. Dan Raja Salomo mengatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Pengertian di sini adalah memperhatikan perkataan yang Salomo sampaikan dengan mengarahkan telinga kepada ucapan yang disampaikan. Ini artinya adalah mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Saudara, seringkali kalau kita mendengar dengan tidak perhatian, mendengar dengan asal mendengar saja, maka bisa terjadi salah paham. Suami istri bisa terjadi perselisihan karena adanya kurang pengertian, tidak mendengar dengan baik. Tapi dengan mendengar yang baik itu akan membuat suatu hal yang jelas. Seorang murid yang tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya dengan baik, maka murid itu akan mengalami suatu masalah, yaitu bisa mengalami suatu kegagalan karena tidak bisa mengerti, tidak bisa mendengar dengan baik. Sekali lagi, Raja Salomo mengatakan, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Artinya mendengar dengan penuh seksama. Kalau kita mendengar dengan seksama, akan membuat semuanya lebih jelas dan kita bisa mengerti dengan baik. Apa yang terjadi kalau kita tidak mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita? Ada suatu kisah Raja Saul adalah raja yang pertama yang dilantik oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi raja bangsa Israel. Suatu saat Raja Saul diperintahkan untuk memerangi orang-orang Amalek. Dan diperintahkan, dikatakan bahwa bunuh semua raja dan penduduknya. Semuanya harus dimusnahkan. Demikian juga kambing, domba, lembu yang mereka miliki itu harus dimusnahkan. Tapi apa yang terjadi pada waktu Raja Saul? Dia mengalami kemenangan. Raja Amalek, yaitu Agag, dia dipenjara, ditawan. Dan kemudian kambing, domba, lembu yang tambun-tambun itu dibiarkan hidup dan diambil, dirampas. Memang kambing, domba, lembu yang kurus-kurus itu dimusnahkan semua. Tapi yang tambun-tambun dipilih dengan maksud adalah untuk suatu saat dipersembahkan kepada Allah. Ini adalah usul daripada rakyat, daripada Raja Saul pada waktu itu. Dan Saul mendengarkan
apa yang dikatakan oleh rakyatnya. Dan dia mengikuti apa yang diusulkan itu. Waktu itu Allah begitu murka. Allah begitu kecewa. Karena Saul tidak dengar-dengaran, tidak mendengar dengan seksama. Allah berkata kepada Samuel, "Aku menyesal." Dan kemudian Samuel datang menemui Raja Saul. Ketika Saul bertemu dengan Nabi Samuel, dia berkata, "Diberkatilah engkau, karena aku dengar-dengaran kepada Allah." Tapi Samuel mengatakan, "Tapi aku mendengar suara kambing, domba, lembu. Apa yang kau lakukan itu?" Dan Saul mengatakan, "Oh, atas usul daripada rakyat, maka kambing, domba, lembu yang tambun itu aku simpan, aku ambil dengan tujuan untuk dapat dipersembahkan kepada Allah." Tapi itu tidak membuat Allah bersuka cita. Saul punya maksud bahwa dengan tidak dengar-dengaran kepada Allah, tapi dengan mempersembahkan persembahan dengan lembu, domba yang tambun, itu akan menyukakan hati Allah. Tapi Allah tidak mau menerima apa yang dimaksudkan oleh Raja Saul. Dan Samuel berkata, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Apakah bisa diganti dengan tidak mendengarkan suara Tuhan tapi mempersembahkan persembahan itu?" Dan ayat yang ke-22b dikatakan, "Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Firman Tuhan mengatakan bahwa yang lebih diutamakan, yang lebih dapat menyukai hati Allah, itu adalah kalau dengar-dengaran, mendengar dengan seksama, mendengar dengan sungguh, dengan penuh perhatian. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mendengar dengan seksama apa yang menjadi firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah firman tentang damai sejahtera, firman yang membuat hati menjadi damai sejahtera. Itulah yang disampaikan oleh Allah, yang dikehendaki Allah, supaya kita mengalami damai sejahtera dan supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tidak kembali kepada kebodohan kita, kembali kepada hal-hal yang lama, perbuatan-perbuatan yang lama. Itu yang tidak menjadi kesukaan hati Allah. Allah menghendaki bahwa nasihatnya itu adalah damai sejahtera, memberikan damai sejahtera kepada kita semuanya yang sudah percaya kepada Dia. Kemudian ayat berikutnya, "Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Jangan menjauh dari matamu, simpan di lubuk hatimu. Yang kedua yaitu mendekatkan nasihat itu di mata. Artinya dekat di mata dengan pengertian supaya kita bisa mengerti dengan jelas, mengetahui dengan jelas apa yang dinasehatkan, sehingga kita tidak menyalahi nasihat-nasihat itu. Dan kemudian menyimpannya di lubuk hati. Menyimpan di lubuk hati itu artinya siap
untuk melaksanakan, untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi nasihat itu. Menyimpan di lubuk hati itu menjadi suatu motor. Menjadi motor untuk melakukan suatu perbuatan yang seperti dikehendaki oleh Allah. Jadi mendengarkan dengan seksama, mendekatkan di mata, dan menyimpan di lubuk hati. Ayat yang ke-22 dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Menjadi suatu kehidupan. Motivasi daripada nasihat, daripada firman Tuhan, itu adalah untuk kehidupan, memberikan kehidupan. Nasihat-nasihat yang disampaikan supaya kita bisa hidup. Dan kemudian dikatakan adalah untuk kesembuhan, artinya kesehatan. Kita semuanya tentunya mau hidup. Dan hidup dalam keadaan yang sehat. Artinya tidak sakit-sakitan. Apa artinya kalau kita hidup tapi kita menderita suatu sakit terus menerus sakit dan sakit? Hidup ini tidak ada artinya. Tapi hidup akan menjadi berarti kalau kita punya tubuh yang sehat. Dan berikutnya adalah supaya kita ini kuat. Kita menerima nasihat adalah supaya kita ini memiliki kekuatan, yaitu kuat dengan iman kita. Iman kita kokoh, tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 dan 48 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku, setiap orang, semua orang yang datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalau kita memiliki rumah yang pondasinya kuat, maka tidak akan mudah roboh. Demikian juga bila hidup kita ini, kehidupan kita ini, hidup yang sehat, dan juga ada kekuatan di dalam hidup kita ini, maka kita akan kuat, tidak akan mudah mengalami kegoyahan. Raja Salomo memberikan nasihat dalam ayat yang ke-23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Itu artinya perlu perhatian dengan sungguh-sungguh. Perlu perhatian yang khusus. Kita perlu menjaga hati ini dengan memperhatikan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ini sangat penting. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 dikatakan dalam terjemahan yang lama. Adapun hati itu penipulah adanya, terlebih daripada segala sesuatu. Sekali-kali tiada ia berketentuan. Siapa gerangan boleh mengetahui isinya? Pada dasarnya, hati ini adalah penipu. Hati itu penuh dengan kelicikan. Hati ini kotor. Itulah keadaan manusia. Tidak berketentuan, artinya itu
hatinya plin-plan. Siapa gerangan yang boleh mengetahui isinya? Dan orang itu menyimpan di dalam hati itu sebagai penipu, kotor, jahat, licik. Itu disimpan dan tidak boleh orang tahu. Tapi setelah kita kenal Yesus, setelah kita bertobat, Ibrani 10 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa hati kita ini sudah dibersihkan dari kekotoran itu. Pada saat kita percaya Yesus, bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, Yesus sudah menderita sengsara untuk kita, maka hati kita yang percaya di dalam Dia, hati kita ini dibersihkan, diperbarui, diberikan hati yang baru, sehingga kita tidak lagi memiliki hati yang kotor itu, tapi sudah hati yang bersih, yang berkenan kepada Allah. Dan Yohanes 7 ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita dibersihkan dan diperbarui menjadi memiliki hati yang baru. Maka dari situlah mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus sudah menderita sengsara. Yesus sudah berkorban bagi kita. Tirai terbelah sehingga kita layak untuk masuk di dalam ruang maha suci itu. Karena kita sudah memiliki hati yang baru, yang sudah diperbarui. Dan kita layak untuk datang kepada Dia. Dan berikutnya, hati kita adalah juga menentukan jati diri, menunjukkan keberadaan kita. Hati kita ini menyimpan impian, keinginan, kerinduan, semangat dan gairah. Dan inilah yang menyebabkan bahwa hati itu sangat bernilai. Karena hati ini mencerminkan, hati ini memantulkan diri kita, menunjukkan jati diri kita ini. Isi hati seseorang ini akan terungkap, saudara. Isi hati seseorang akan terungkap melalui ekspresi wajahnya. Kalau kita dalam keadaan sedih, kalau kita susah, maka akan terbaca, akan terlihat di dalam wajah kita kesedihan-kesedihan itu. Poin yang berikutnya adalah kenapa kita harus menjaga hati kita. Hati kita adalah karena Allah itu berurusan dengan hati. Setelah Raja Saul ditolak oleh Allah, dan Allah menghendaki seorang raja yang lain, maka Allah menyuruh Samuel untuk datang kepada Isai. Allah datang kepada Isai dan mengatakan, tampilkan anak-anakmu. Dan Isai menyuruh Eliab. Eliab adalah seorang yang gagah, tinggi, besar, tampan tentunya. Pikir Samuel, inilah yang cocok jadi raja. Tapi Allah berkata, tidak. Allah menolak. Demikian juga kemudian Abinadab diperhadapkan kepada Samuel. Allah menolak. Dan kemudian Syama
semua anak laki-laki Isai ditampilkan. Tapi Allah mengatakan, bukan ini. Lalu Samuel berkata, inikah semua anakmu yang ada? Dan Isai teringat, ada satu lagi anak bungsu, yaitu Daud. Lalu Daud dipanggil, dan pada saat dia menghadap Samuel, maka Allah berkata, inilah, urapilah dia sebagai raja. Saudara, Allah berkata melalui firman-Nya bahwa manusia ini melihat luarnya, penampilannya, itu yang akan dipilih oleh manusia. Tetapi Allah tidak demikian. Allah melihat hati, karena Allah ingin berurusan dengan hati. Hati yang sudah diperbarui oleh Allah, itu harus kita menjaga dengan baik. Hati itu harus dijaga, karena Allah mau berurusan dengan hati. Saudara, bagaimana caranya kita menjaga hati kita ini? Menjaga hati itu harus disertai dengan perbuatan. Bukan hanya mengatakan, oke, saya akan menjaga hati. Tapi tidak ada tindakan. Tindakan yang perlu kita lakukan, yaitu memegang janji Allah dengan setia. Janji yang kita sampaikan kepada Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Dia, kita mau dengar-dengaran kepada suaranya, kita mau menuruti perintahnya, dan itu harus kita jaga. Kita memegang janji setia itu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-61 dikatakan demikian. Hendaklah kalian umatnya selalu setia kepada Tuhan Allah kita, dan taat kepada hukum-hukum dan perintah-perintahnya, seperti yang kalian lakukan pada hari ini. Seperti yang kita lakukan. Jadi jangan kita menjadi luntur, tapi kita tetap seperti pada saat kita bertobat. Kita mengatakan, oke Tuhan, saya mau percaya kepadamu. Dan itu terus kita lakukan. Seperti pada saat ini, kalau kita setia kepada Dia, itu hendaklah janji setia itu kita pegang. Sampai seterusnya, sampai kapanpun juga kita tetap setia kepada Dia. Dan yang kedua, poin yang kedua, yaitu kita harus hidup dengan bijaksana. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari. Pemazmur mengatakan, ajar untuk kami bisa menghitung hari-hari kami ini. Hari-hari kami, hari yang sangat terbatas. Kalau terjemahan yang bebas katakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Supaya kami ini bisa hidup dengan bijaksana. Kalau kita menyadari, kita tahu bahwa hidup kita ini terbatas. Bahwa kesempatan yang diberikan kepada kita ini sangat terbatas. Kita tahu akan hal itu. Maka kita akan belajar untuk hidup dengan bijaksana. Kita akan memanfaatkan hari-hari kita ini dengan hidup bijaksana. Tidak melakukan suatu perkara yang tidak benar. Tidak menyakiti orang. Tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Karena keterbatasan hidup kita ini harus kita jaga supaya
kita berkenan kepada Allah dan kita hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan. Hidup dengan bijaksana itu adalah cara supaya kita bisa menjaga hati ini dengan baik. Dan poin yang berikutnya, berada di jalan yang benar. Amsal 23 ayat yang ke-19 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Tujukanlah hatimu. Biarlah kita dengan bijaksana, hidup bijaksana. Itu juga selain kita mengerti bahwa singkatnya hidup kita ini, kita harus juga mengarahkan hati ini untuk berjalan di dalam kebenaran. Kita hidup seperti pada saat kita pertama mengasihi Tuhan, yaitu kasih yang mula-mula itu tetap ada di dalam hidup kita. Kita menjaga untuk berjalan di dalam kebenaran. Dan poin yang terakhir adalah hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan sampai dengan 16 dikatakan, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan janganlah menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat artinya yang taat dan dengar-dengaran, dengan tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai. Pada waktu kebodohan kita, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita memiliki hati yang baru, dan biarlah kita taat dan terus menjaga dengan kekudusan. Saudara, kita pada masa-masa saat ini, dalam masa pandemi corona ini, kita lebih banyak berada di rumah. Mari kita mempraktekkan, menjaga hati kita ini dengan baik-baik. Melakukan sikap kita yang kita tunjukkan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada orang tua. Ini harus kita tunjukkan dengan sungguh-sungguh, dengan menjaga hati kita. Karena hati kita ini sangat bernilai tinggi. Melalui hati kita akan terpancar, yaitu kehidupan itu. Biarlah aliran air kehidupan itu terpancar dan bisa dinikmati oleh suami, dinikmati oleh istri, dinikmati oleh anak-anak kita, dan juga bahkan orang tua kita bisa melihat di dalam diri kita ada suatu pancaran air kehidupan itu yang keluar, yang boleh memberkati mereka. Dan kemudian setelah kita praktek di dalam keluarga ini, kalau nanti suatu saat pandemi ini sudah berakhir, teman-teman kita, orang-orang yang di sekitar kita, mungkin di kalangan dalam pekerjaan, bisa melihat ada perubahan yang terjadi. Yang dahulu sifat kita adalah tidak menjaga hati dengan baik. Kita suka melukai hati mereka. Kita suka mencaci maki. Kita suka iri hati.
kita suka melakukan suatu penipuan, tapi setelah kita praktek di rumah dengan keluarga kita, menjaga itu, dan kemudian mereka bisa menikmatinya. Mereka bisa melihat perubahan-perubahan karena kita menjaga hati. Ada suatu pancaran air, yaitu pancaran kehidupan itu yang keluar dari hati kita. Mereka bisa menikmatinya dan mereka mendapatkan suatu berkat. Bahkan juga membawa mereka untuk bisa datang kepada Allah, bisa datang kepada Tuhan, karena mereka melihat perubahan-perubahan yang terjadi melalui kehidupan kita, yaitu berkat karena kita menjaga hati dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu sudah memberikan nasihat kepada kami untuk kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menyimpan nasihat melalui firman-Mu itu di dalam lubuk hati kami, dan menjadi motor di dalam, sehingga dari diri kami keluar ada pancaran kehidupan itu, keluar air kehidupan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Hidup kami menjadi berkat melalui hati kami yang sudah dikuduskan, hati kami yang kami jaga untuk tetap berada di dalam kebenaran-Mu, untuk tetap hidup di dalam ketaatan. Kami menjaga baik-baik dengan penuh kesungguhan itu, sehingga mereka bisa merasakan kesegaran, yaitu pancaran kehidupan itu yang menyegarkan hidup mereka, yang memberkati mereka, sehingga mereka boleh dibawa kepadamu Tuhan. Mereka yang belum percaya, mereka diselamatkan. Mereka mengalami berkat-berkat Allah melalui pancaran kehidupan yang kami miliki di dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya yang menyaksikan tayangan video ini Tuhan bisa mengalami berkat-berkat Allah. Mereka bisa mempraktekkan di dalam kehidupan mereka dan menjadikan mereka juga kehidupan yang terpancar, yaitu kehidupan Kristus yang terpancar, yang menjadi cermin yang menunjukkan kepada orang-orang di sekitar mereka, dan semua orang diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati saudara. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku.
Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah online kita dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh di dalam hidup kami. Semakin kami mengasihi Engkau, semakin kami memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu Kau curahkan atas umat-Mu pada saat ini dimanapun mereka berada. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, Yesus datang segera. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.